Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mezarti, BP 182182. Di sini saya akan membacakan proposal saya, yaitu analisis minat belajar siswa dalam pembelajaran daring di SDN 06 Pancung Soal Pesisir Selatan. Nah, di sini ada bab 1, pendahuluan, latar belakang. Masa pandemi saat ini menjadi masalah besar bagi masyarakat Indonesia. Masalah terjadi di beberapa sektor dari kesehatan, sosial ekonomi, dan khususnya pendidikan. Kepala Kesiapsiagaan Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa masalah terjadi pada pelayanan kesehatan yang diberikan tidak sebanding dengan besarnya angka terpapar COVID-19. Menurut Kemenkes 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan permasalahan yang dialami suatu kecil menengah yang menjadi salah satu bantalan perekonomian Indonesia dikarenakan perbatasan antara masyarakat itu, menurut Bill Fakih tahun 2015. Nah, penerapan pembelajaran daring juga berdampak bagi peserta didik. Pelajaran yang biasanya dilakukan di dalam kelas dengan suasana banyak teman harus terbanding berbalik belajar di rumah saja. Pembelajaran itu mampu membuat kurangnya interaksi dengan teman-teman. Bermain dan bercanda gurau bersama guru, berkurangnya interaksi menyebabkan siswa mengalami kejenuhan dan menjadikan media pembelajaran untuk kepentingan lainnya. Itu menurut Nurakiah dan Hanifah tahun 2020. Apalagi dengan melihat kemampuan yang dimiliki setiap peserta didik dan daya serap masing-masing pasti berbeda, secara otomatis akan berdampak pada prestasi dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Itu menurut Aji dan Rahmat tahun 2020. Motivasi belajar menurut para ahli bisa diartikan sebagai pendorong, keinginan, pendukung, dan kebutuhan. Kebutuhan yang salah satu hal yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Motivasi juga bisa disebut sebagai semangat yang dapat membuat seseorang lebih dapat memiliki kemauan penuh untuk memenuhi dorongan diri sendiri. Nah, sehingga dapat bertindak dan berbuat menurut cara-cara tertentu yang akan membawa ke arah positif dirinya. Itu menurut Kemendikbud tahun 2020. Motivasi yang bisa digunakan sebagai daya penggerak dalam diri siswa yang membuatkan dirinya puas. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, penelitian tertarik untuk melakukan penelitian. Nah, yang B, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kepuasan pembelajaran daring pada anak sekolah dasar, bagaimana motivasi belajar di rumah pada anak sekolah dasar, apa hubungannya kepuasan pembelajaran daring dengan motivasi belajar di rumah saja. Nah, sedangkan tujuan penelitian itu ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Nah, tujuan khusus itu adalah untuk mengidentifikasi kepuasan pembelajaran daring pada anak sekolah dasar, untuk mengidentifikasi motivasi belajar di rumah, untuk menganalisis hubungan kepuasan pembelajaran daring. Nah, sedangkan manfaat penelitian itu adalah manfaat teoritis. Nah, manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui hubungan pembelajaran daring dengan motivasi belajar. Nah, yang kedua, manfaat praktis. Satu, bagi peneliti. Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai temuan awal untuk melakukan penelitian lanjutan tentang hubungan kepuasan pembelajaran daring dengan motivasi belajar di rumah pada anak sekolah dasar. Yang B, bagi tenaga kesehatan. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran serta memotivasi kader dengan memberikan edukasi terkait hubungan kepuasan pembelajaran daring dengan motivasi belajar di rumah pada anak sekolah dasar. Yang C, bagi penelitian lain. Manfaat penelitian ini berbagi penelitian keperawatan lain adalah mampu mengembangkan minat dan sebagai salah satu masukan bahan yang dijadikan referensi dalam penelitian tentang hubungan kepuasan pembelajaran daring dengan motivasi belajar di rumah pada anak sekolah dasar. Nah, sedangkan bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya orang tua, terutama ibu, mengenai selama pandemi COVID-19 pada mata pelajaran. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pembelajaran daring menggunakan media online selama pembelajaran COVID-19. Pada mata pelajaran matematika, metode penelitian menggunakan penelitian kuantitatif, deskriptif, dan fokus pada evaluasi pembelajaran. Menggunakan
Lanjut bab 2, landasan teori. A. Tinjauan pustaka. 1. Minat belajar. A. Pengertian minat. Sebelum kita mengetahui minat belajar, maka kita harus mengetahui pengertian minat dan belajar. Kata minat secara etimologi berasal dari bahasa Inggris interest, yang berarti kesukaan, perhatian, kecenderungan hati pada sesuatu, keinginan. Jadi dalam proses belajar, siswa harus mempunyai minat atau kesukaan untuk mengikuti kegiatan belajar yang berlangsung. Karena dengan adanya minat akan mendorong siswa untuk menunjukkan perhatian, aktivitasnya, dan partisipasinya dalam mengikuti belajar yang berlangsung. Nah, B. Pengertian belajar. Skinner dalam Walgito tahun 2010 halaman 184 memberikan definisi belajar. Sedangkan menurut Walgito tahun 2010 185, belajar merupakan perubahan perilaku yang mengakibatkan adanya perubahan perilaku. Nah, menurut prinsip-prinsip belajar, merumuskan menurut Whittaker dalam Jamarah tahun 2011 halaman 12 merumuskan bahwa belajar sebagai proses di mana tingkah laku timbulnya atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Demikian pula menurut Jamarah tahun 2011 halaman 13, belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, efektif, dan psikomotor. Demikian pula menurut Khadijah tahun 2014 halaman 50, belajar adalah sebuah proses yang memungkinkan seseorang memperoleh dan membentuk kompetensi, keterampilan, dan sikap yang baru, melibatkan proses-proses mental internal yang mengakibatkan perubahan perilaku dan sifatnya relatif permanen. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian belajar adalah perubahan dalam diri pelajaran yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku akibat interaksi dalam lingkungannya. C. Prinsip-prinsip belajar. Menurut Suhana tahun 2014 halaman 15, prinsip-prinsip belajar sebagai kegiatan yang sistematis dan kontinu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. 1. Belajar berlangsung seumur hidup. 2. Proses belajar adalah kompleks namun terorganisasi. 3. Belajar berlangsung dari yang sederhana menuju yang kompleks. 4. Belajar dari mulai yang faktual menuju konseptual. Yang kelima, belajar mulai dari konkret menuju abstrak. Yang 6, belajar merupakan bagian dari perkembangan. 7. Keberhasilan belajar dipengaruhi beberapa faktor. 8. Belajar mencakup semua aspek kehidupan yang penuh makna. Yang ke-9, kegiatan belajar berlangsung pada setiap tempat dan waktu. 10. Belajar berlangsung dengan guru ataupun tanpa guru. Yang ke-11, belajar yang berencana. Yang ke-12, dalam belajar dapat terjadi hambatan-hambatan lingkungan internal. Yang ke-13, kegiatan-kegiatan belajar tertentu diperlukan adanya bimbingan dari orang tua. D. Pengertian minat belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar. Dalam pengertian sederhana, minat adalah keinginan terhadap sesuatu tanpa ada kepaksaan. Dalam minat belajar, siswa memiliki faktor yang mempengaruhi minat belajar yang berbeda. Menurut Shah tahun 2003 halaman 132 membedakannya menjadi 3 macam, yaitu faktor internal adalah faktor dari dalam diri siswa yang meliputi aspek, yakni aspek fisiologis, kondisi jasmani, dan ketegangan otot. Nah, aspek psikologis merupakan aspek dari dalam diri. Nah, sedangkan selanjutnya yaitu keterlibatan siswa. Keterlibatan seseorang akan objek yang mengakibatkan orang tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau mengerjakan kegiatan dari objek tersebut. Contohnya aktif dalam diskusi, aktif bertanya, dan aktif menjawab pertanyaan dari guru. Keterkaitan berhubungan dengan daya dorong siswa terhadap keterkaitan pada sesuatu benda orang. Nah, yang kedua, pengertian perhatian orang tua. Pengertian perhatian menurut Sagala tahun 2012 halaman 130, perhatian adalah cara menggerakkan bentuk umum cara bergaulnya dengan
bahan-bahan dalam medan tingkah laku. Sedangkan menurut STEM dan Bigot dalam skala 2012 halaman 130, perhatian adalah pemusatan tenaga kekuatan jiwa tertuju pada suatu objek. Demikian pula menurut Walgito tahun 2010, perhatian adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungannya. Nah, berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perhatian adalah keadaan dalam diri sendiri pribadi seseorang yang sedang melaksanakan aktivitas berupa pemusatan tenaga atau kekuatan jiwa, semuanya ditunjukkan pada sekumpulan objek tertentu. Nah, macam-macam perhatian menurut Walgito tahun 2010 halaman 112 sampai 13 sesuai dari segi mana perhatian itu ditinjau. Nah, pertama, perhatian ditinjau dari segi timbulnya perhatian, yaitu perhatian spontan dan tidak spontan. Yang kedua, perhatian dilihat dari banyak objek yang dapat dicakup pada suatu waktu, yaitu perhatian sempit dan perhatian yang luas. Yang ketiga, sehubungan dengan ini, perhatian juga dapat dibedakan atas perhatian terpusat dan perhatian yang terbagi-bagi. Yang keempat, perhatian yang dilihat dari fluktuasi perhatian, yaitu perhatian yang statis dan perhatian yang dinamis. Dua, orang tua membantu kesulitan anak dalam belajar. Ketika melihat anak mengalami kesulitan saat belajar, sebagai seorang tua itu tidak boleh ragu-ragu untuk membantunya. Orang tua supaya mencari tahu apa yang menyebabkan anak mengalami kesulitan. Dari situ, orang tua bisa menuntut perlahan dalam menyelesaikan tugasnya. Jangan sampai orang tua yang menyelesaikan tugas anaknya. Oleh karena itu, peran pendamping anak saat sedang belajar sangat dibutuhkan agar kesulitan anak segera teratasi dan anak tidak dapat putus asa. Yang ketiga, memotivasi anak untuk rajin belajar. Setiap orang tua ingin menjadi anaknya berprestasi, terutama di bidang pendidikan. Namun untuk mencapai prestasi tersebut, tentunya anak harus memotivasi untuk belajar dengan orang tua selalu menyemangat anak untuk rajin belajar. Caranya adalah, apabila anak mencapai prestasi tertentu, sebagai orang tua jangan segan memberikan hadiah atas usaha dan jerih payahnya. Hadiah yang diberikan kepada anak tidak selalu harus berupa materi, tetapi dapat berupa penghargaan. Nah, di sini ada manfaat perhatian orang tua, khususnya dalam lingkungan keluarga. Perhatian orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan anak, sebab keluarga merupakan lembaga sosial pertama yang dikenal anak. Perhatian orang tua dalam keluarga dapat mempengaruhi perkembangan anak. Orang tua harus bijaksana dalam memberikan bimbingan dan arahan agar terbentuk pribadi yang baik dalam diri anak. Nah, orang tua mendorong mengarahkan anak untuk mandiri, untuk kreatif, untuk membutuhkan kepercayaan diri anak. Karena itu, supaya anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya, dan apabila diperlukan, orang tua dapat memberikan pengarahan. Nah, menurut Nuryanti tahun 2008 halaman 69, manfaat perhatian orang tua itu adalah, yang pertama, membuat orang tua memahami kebutuhan dasar anak, membuat anak menjadi gembira. Nah, memberikan bimbingan, yaitu yang pertama, memberikan bantuan ketika anak mengalami kesulitan, memberikan nasihat kepada anak, membiasakan anak untuk hidup mandiri, menyuruh anak untuk belajar, mengawasi kegiatan belajar anak. Tiga, memfasilitasi anak, yaitu menyediakan peralatan belajar, menyediakan biaya, memberikan ruang belajar, menciptakan belajar yang aman dan nyaman. Nah, dalam hal ini orang tua harus mengusahakan anaknya nyaman belajar. Kenyamanan belajar tersebut tidak lepas dari pengaruh fisik dan psikis. Nah, pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar itu adalah pencapaian yang diperoleh siswa dalam menempuh pembelajaran. Dalam pengertiannya itu, prestasi belajar memiliki banyak pengertian. Nah, prestasi belajar merupakan puncak dari hasil belajar yang dapat mencerminkan hasil keberhasilan belajar siswa terhadap tujuan belajar yang telah diterapkan. Nah, sedangkan menurut Arifin tahun 2012 halaman 12, kata prestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu prestasi. Kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi prestasi yang berarti hasil usaha. Istilah prestasi belajar berbeda dengan hasil belajar. Pada umumnya prestasi belajar berkenan Nah, adapun faktor-faktor mempengaruhi prestasi belajar.
yaitu dalam pengertian sederhana, minat adalah keinginan terhadap sesuatu tanpa ada paksaan. Nah, jadi faktornya yaitu faktor-faktor minat belajar yaitu yang pertama latar belakang peserta didik, pengajaran profesional, atmosfer pembelajaran partisipasi dan interaktif, sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran, kurikulum, lingkungan, atmosfer kepemimpinan pembelajaran yang sehat, pembiayaan yang memadai. Sedangkan menurut Nasrun dan Martinah, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi beberapa di antaranya, yaitu kemampuan bawaan anak, kondisi fisik dan psikis anak, kemauan belajar anak, sikap murid terhadap guru dan mata pelajaran, serta pengertian mereka mengenai kemajuan mereka sendiri dan bimbingan. Dengan demikian, dapat disimpulkan faktor mempengaruhi prestasi belajar ada dua, yaitu dari dalam diri pembelajaran atau eksternal, dari luar pembelajaran atau internal. Yang keduanya saling berkaitan satu sama lain. Nah, sedangkan indikator prestasi belajar, kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar siswa adalah mengetahui garis-garis besar indikator penunjuk adanya prestasi tertentu, dikaitkan dengan jenis prestasi yang hendak diungkapkan atau diukur. Dalam penelitian ini, indikator dari prestasi belajar disesuaikan dengan indikator yang digunakan oleh guru untuk memperoleh nilai rapor semester genap tahun ajaran 2021 sampai 2022. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang terstruktur data untuk digeneralisasikan. Fokus penelitian kuantitatif diidentifikasi sebagai proses kerja yang berlangsung secara ringkas, terbatas, dan memilih-milih permasalahan menjadi bagian yang dapat diukur untuk dinyatakan dalam angka-angka. Penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan penguji hubungan antar variabel, menentukan kualitas dari variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Nah, penelitian kuantitatif lebih meningkatkan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial, sehingga pada fenomena yang dijadikan topik penelitian dijabarkan ke dalam beberapa komponen masalah. Nah, variabel dan indikator. Penelitian yang akan dilaksanakan tidak memberikan perlakuan atau treatment terhadap subjek penelitian, sehingga metode yang digunakan yaitu metode deskriptif. Nah, jadi metode deskriptif itu merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Nah, yang B, partisipan dan lokasi penelitian. Partisipan adalah orang yang terlibat dalam penelitian. Partisipan atau informan inilah yang nanti akan membantu peneliti supaya bisa menyatu dengan masyarakat yang menjadi sumber informasi. Namun dalam penelitian ini terdapat partisipan yang dapat dikatakan sebagai subjek penelitian, dan partisipasi lainnya terlibat serta mendukung jalannya penelitian. Partisipasi yang dilakukan diantaranya yaitu peneliti. Peran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai perencana, pengumpulan data, penganalisis data, sehingga akhirnya menjadi pencetus penelitian ini. Kedua, wali kelas. Dalam pertimbangannya, wali kelas dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan pembelajaran, kegiatan siswa, dan informasi lainnya mengenai kondisi pembelajaran matematika secara daring. Yang ketiga, siswa. Yang B, lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih untuk peneliti untuk melaksanakan penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Yang C, definisi operasional. Ada pembelajaran daring, minat belajar matematika, dan pengumpulan data. Nah, yang tiga ada instrumen, angka tertutup, angka terbuka, dan pedoman wawancara. Tahapan pengumpulan data. Yang D, tahap pengumpulan data. Penelitian ini dimulai dari perencanaan penelitian hingga tahap menganalisis data secara rinci, dijelaskan dalam beberapa tahapan berikut ini, yaitu yang pertama, perencanaan. Perencanaan dalam penelitian ini meliputi mencari topik penelitian dari berbagai sumber, menentukan
variabel penelitian, menyusun perumusan dan pembatasan masalah, serta merumuskan pertanyaan penelitian yang diarahkan pada kegiatan pengumpulan data. Kemudian ditindaklanjuti dengan mencari lokasi penelitian, menentukan partisipasi dan merancang instrumen penelitian. Yang kedua, memulai pengumpulan data. Nah, sebelum pengumpulan data dimulai, penelitian pengusaha menciptakan hubungan baik dengan pihak sekolah seperti kepala sekolah untuk memperoleh izin pelaksanaan penelitian. Selain itu, peneliti berkomunikasi kepada guru yang telah dipilih untuk memperoleh informasi dasar mengenai kondisi pembelajaran daring dan meminta izin untuk melibatkan siswa dalam pelaksanaan penelitian. Sebelum melibatkan siswa dalam penelitian, peneliti melakukan wawancara terlebih dahulu kepada guru kelas pada tanggal 7 Juni 2021. Nah, wawancara tersebut dilaksanakan melalui WhatsApp. Pelaksanaan wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembelajaran daring. Nah, sedangkan pengumpulan data dasar, setelah peneliti selesai menyusun instrumen penelitian, maka dilakukan pengumpulan data yang diperlukan secara intensif dengan melakukan penyebaran angket kepada siswa dan wawancara kepada guru. Pada tahap pengumpulan data, penelitian tidak dapat memberikan angket secara langsung dan tidak dapat melakukan wawancara secara tatap muka dengan narasumber. Hal tersebut dikarenakan pada tahap pengumpulan data masih berada dalam keadaan pandemi COVID-19, sehingga peneliti memiliki bantuan kepada guru untuk menyebarkan angket kepada siswa melalui media WhatsApp. Nah, sedangkan pengumpulan data penutup itu pengumpulan data berakhir setelah peneliti tidak melakukan pengumpulan data lagi. Pengumpulan data penelitian kualitatif tidak dapat ditentukan batas akhir pengumpulan datanya. Akhir masa penelitian terkait dengan masalah, kedalaman dan kelengkapan data yang diteliti. Yang kelima, melengkapi. Langkah melengkapi merupakan kegiatan yang menyempurnakan hasil analisis data dan menyusun cara menyajikannya. Nah, proses analisis data dalam penelitian merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh di lapangan melalui berbagai teknik pengumpulan data. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data dari lapangan yaitu angket tertutup, angket terbuka, dan pedoman wawancara. Nah, syukron, itulah video dari laporan saya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih.